Nah, ini dua rata-rata dinyatakan berbeda apabila selisih perbedaannya lebih besar dari nilai pembanding. Jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan sesuatu, jelas kita harus punya pembanding ya. Contohnya misalnya kalau misalnya tinggi orang ya, kita baru bisa mengatakan oh tingginya berbeda kalau misalnya perbedaannya itu lebih dari misalnya ya 5 cm. Jadi yang 160 dengan 167 itu kita katakan berbeda tingginya. Tapi kalau 160 dengan 164 misalnya, itu selisihnya hanya 4 cm ya, itu kita mengasumsikan bahwa itu tidak berbeda ya, karena kita mengatakan berbeda apabila nilainya lebih besar daripada 5 cm misalnya. Nah, yang 5 cm itu dikatakan dengan nilai MSD ini ya, ini sebagai pembandingnya. Jadi nanti kita melakukan selisih pengurangan di antara kedua rata-rata, kemudian dibandingkan nanti dengan nilai pembandingnya ya, yang kita sebut di sini dengan MSD ya. Seperti yang tadi ya, kita mengatakan perbedaannya signifikan apabila misalnya lebih dari 5 ya. Jadi angka 5 itu nilai MSD. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 28 dengan 23 ini selisihnya berapa? Kemudian selanjutnya kita bandingkan ya. Ini selisih antara nilai rata-rata yang pertama dengan nilai rata-rata yang kedua. Ini saya kasih tanda absolut di sini, maksudnya ini nilai mutlak ya. Mau 28,82 kurangi 23 ataupun 23 kurangi 28 itu hasilnya minus ya kalau 23 dikurangi 28. Tapi di sini dimutlakan ya, berarti nilainya sama ya, nilainya sama positif. Nilainya kurang lebih ini 28 kurangi 23 itu 5 misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian untuk menyatakan ini dengan ini berbeda, kita bandingkan dengan nilai MSD-nya ya. Nah, ini ya. Untuk mengatakan yang ini dengan yang ini berbeda, kita bandingkan nanti dengan nilai MSD. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai MSD ya, atau nilai pembanding? Untuk mendapatkan nilai pembanding, secara umum sebetulnya untuk hampir semua uji lanjut, formulanya seperti ini. Jadi nilai MSD itu didapatkan dari nilai tabel, nanti masing-masing punya tabel ya. Seperti uji lanjut Tangen itu punya tabel tersendiri, uji lanjut TK itu punya tabel tersendiri. Uji LSD punya tabel tersendiri, Janet sama juga punya tabel tersendiri. Kemudian dikalikan dengan nilai galat bakunya atau standar error ya. Nah, standar error ini didapatkan dari tabel studi seragam, ada di sana galat ya. Nah, yang dimaksud standar error itu adalah galat ya. Jadi galat dikalikan dengan nilai tabel, tergantung tabelnya kita menggunakan uji lanjut apa ya. Nah, contohnya untuk LSD di sini, kalau misalnya kita perhatikan di sini, untuk LSD, nah, MSD ini nilai pembanding. Kalau misalnya kita menggunakan uji lanjut LSD, berarti MSD-nya adalah nilai LSD-nya sendiri ya. Kemudian nilai tabelnya, nah nilai tabelnya ini kita dapatkan dari tabel T student ya. T student, nilai tabelnya. Dan nilai galat bakunya ini ya, standar error, ini didapatkan dari kuadrat tengah galat. Formulanya seperti ini. 2 KTG dibagi dengan R. Nah, nilai standar error ini bisa berbeda-beda ini formulanya, tapi yang jelas di sini ada komponen nilai kuadrat tengah galat nanti ya, dibagi dengan nilai R ini ya. Nah, ini formulanya untuk nilai LSD ya. Nah, nanti nilai LSD ini digunakan sebagai pembanding. Kalau misalnya selisih di antara dua rata-rata lebih besar daripada nilai LSD-nya, maka ini tolak nol, artinya berbeda nyata. Tapi kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan nilai pembanding, maka ini dikatakan tidak berbeda nyata. Contohnya misal tadi 160 dengan 165. Bedanya tepat banget 5 cm. Berarti ini yang diambil itu sebetulnya yang di sini. Berarti itu tidak berbeda nyata. Tapi kalau 160 dengan 165,1 misalnya kayak gitu, itu sudah lebih besar daripada 5 ya. Itu dikatakan berbeda nyata.
Nah, ini flowchartnya untuk pengerjaannya. Kalau misalnya kita bayangkan sebetulnya seperti ini. Jadi di sini ada tabel analisis seragam, di sini paralel sebetulnya. Di sini kita menggunakan tabel studi seragam, di sini kita mengurutkan tabel nilai rata-rata di sini ya, ada dua. Jadi langkah pengerjaannya kalau kita lihat dari sebelah kiri dulu, kita lakukan dulu analisis seragam. Setelah kita mendapatkan tabel analisis seragam, kita mendapatkan galatnya yang tadi ya, galatnya galat baku dengan formula tertentu tadi 2 KTG per R ya. Kemudian kita juga harus mencari nilai T tabelnya di sini ya, ke tabelnya tergantung ini jenis uji. Ini kalau misalnya LSD berarti uji lanjutnya, ujinya itu tabelnya maksud saya tabel T student. Kemudian dari dua komponen ini lalu kita hitung nilai MSD ya. Setelah kita dapatkan MSD berarti kita dapatkan pembanding. Satu itu ya. Yang kedua di sebelah kiri dari tabel rata-rata ini kita urutkan ya. Kita urutkan dulu, kemudian setelah kita urutkan, sebaiknya untuk mempermudah kita buat tabel matriks ya, selisih dua rata-rata. Ini apa tabel matriks, nanti mungkin akan kita lihat nanti ya di contoh hitungan ya. Kemudian setelah itu baru kita cari selisihnya, perbedaannya, baru kita bandingkan dengan nilai MSD-nya. Nah kesimpulannya, apabila nilai selisih lebih besar daripada nilai pembanding, berarti ini kedua rata-rata dinyatakan berbeda. Tapi kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan, berarti dikatakan tidak. Artinya itu kedua rata-rata itu tidak berbeda nyata. Atau dengan kata lain tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa kedua rata-rata tersebut berbeda ya. Nah dalam perbandingan berpasangan ini tidak akan saya jelaskan semua, soalnya prinsipnya hampir sama ya. Ini hanya beberapa saja mungkin yang akan saya jelaskan. Mungkin Fisher nanti ya, kemudian uji Tukey, kemudian Duncan ya. Ini Fisher ini ya, dia sebetulnya yang membuat apa sih formula ini pada tahun 35. Ini gelat baku yang digunakan nilai SJ-nya tadi ini akar 2 K3 per R ya. Kemudian, nah ini formulanya tadi sudah saya jelaskan. Ini nilai SD di mana SJ sama dengan bla bla bla, ini X kuadrat sama dengan KTG. Ini 2 KTG per R yang tadi ya. Nah, apabila nilai ulangannya jumlah atau banyaknya ulangannya sama, kita gunakan formula ini 2 KTG per R dengan ini dengan syarat ya R-nya itu harus sama. Tapi kalau R-nya itu berbeda, kita gunakan formula yang sebelah kiri, KTG 1 per R1, misalnya 1 per R2 sama 1 per R3 dan seterusnya. Nah, kebetulan kalau di kita itu biasanya ulangan itu ya karena dilakukan peranggangan, sehingga ulangan bisa ditentukan, misalnya sama semua 3 atau 4 semua. Nah, makanya kalau di kita kebanyakan yang digunakan formula yang sebelah kanannya ini, akar 2 KTG per R untuk nilai galat bakunya, kemudian dikalikan dengan nilai T tabel. Nah ini di T tabel kalau kita perhatikan di sini ada alfa per 2. Jadi maksudnya alfa per 2 itu alfa itu syarat nyata yang kita gunakan. Syarat nyata itu biasanya 5% ya. 5%. Maksud per 2 itu maksudnya dua arah ya. Jadi yang 5% itu di sisi kirinya 2,5%, di sisi kanan 2,5%. Itu ya kalau misalnya C alfa per 2 ya. DB atau DSE di sini ini derajat bebas dari galat ya. Kemudian SY galat baku, KTG kuadrat tengah galat, dan R adalah banyaknya penguasaan ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini ya. Langkah kemudian tentukan dulu seperti tadi flowchart ya, flowchart yang sebelah kiri tadi. Tentukan dulu nilai LSD, kemudian cari selisih rata-rata. Kemudian setelah kita dapatkan selisih rata-rata, kita sudah dapatkan nilai LSD-nya, baru kita bandingkan ya. Kriteria pengujiannya seperti ini. Oke, ini yang tadi ya. Nah, kita masuk ke contoh di sini ya. Kalau misalnya kita perhatikan di tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam. Di sini ada perlakuannya, tadi ada 6, sehingga derajat bebasnya 6,15, galatnya 24 di sini, DB galatnya ya. Kemudian yang kita dapatkan tadi KTG, kuadrat tengah galat ini ya, KTG. Jadi kuadrat tengah galatnya itu 11,789. 11,789. Ini sebetulnya komponen-komponen yang ini yang kita perhatikan dari tabel sidik ragam ya, dua-duanya. Dari derajat bebasnya,
Itu untuk mencari nilai tabelnya nantinya. Kemudian di sini untuk mencari nilai SC-nya atau galat batunya 11,789. Nah, untuk menghitung nilai LSD, tentukan nilai KTB dan derajat bebasnya yang diperoleh dari tabel Anies Rajang. Kita dapatkan KTB-nya 11,7, derajat bebas sama dengan 24, dan R-nya sama dengan 5 ya. Nah, kemudian tentukan nilai T student. Nah, ini mungkin ya, mudah-mudahan Anda sudah bisa menentukan nilai T student dari tabel T student. Di sini ya, tabel T student itu seperti ini. Kalau misalnya kita lihat, nah ini yang saya katakan tadi. Kalau 5% dibagi 2, ini 2,5, dan yang ini 2,5. Oke ya. Nah, di tabel T student kita lihat di sini, ini adalah nilai syarat nyatanya ya, syarat nyata yang kita gunakan. Syarat nyata yang kita gunakan itu berapa? Yang biasa kita gunakan adalah syarat nyata 5% ya, atau 0,05. Di sini banyak nilai 0,05. Angkanya di sini banyak. Mana yang harus kita ambil? Nah, yang harus kita ambil yang derajat bebas galatnya atau V di sini ini 24. 24 itu dari mana? Tadi ya. Dari sini. Ini dB galatnya 24. Nah, kemudian yang 0,05 ini diambil di sini karena kita menggunakan syarat nyata ini 0,05 ya, 0,05. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabelnya berarti kita lihat di sini crossnya, perpotongannya di sini ya. Nilai tabel dengan syarat nyata 0,05 dan derajat bebas 24 ini nilainya 2,064. Berarti ini nilai T ya, nilai T 0,05 per 2 ini 2,24 ini maksudnya derajat bebas galatnya yang tadi ya. Nilainya adalah 2,064. Setelah kita dapatkan nilai T-nya barusan ya, kita dapatkan KTG-nya 11,79, alfanya 0,05, DB 24, dan T 0,05 dari tabel barusan, itu 2,064. Baru kita masukkan ke formula ini ya, ke formula ini. LSD 0,05 sama dengan T 0,05 dikali ini ya. Kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini. Ini 2,064 dari nilai tabel tadi, dari nilai tabel ini. Kemudian ini nilai kuota tenaga galatnya, dan kita dapatkan nilai 4,48. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai MSD atau nilai LSD ya, karena kita menggunakan uji lanjut LSD di sini ya. Nah, ini pembandingnya 4,48. Jadi dua nilai rata-rata dikatakan berbeda apabila nilainya lebih besar daripada 4,45 gitu ya. 4,482 atau 4,5 kalau dibulatkan ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai LSD, baru kita lihat nilai rata-rata ya di sini ya. Ini nilai rata-rata awal. Di sini saya beri nomor, ini nomor pelakuan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini nilai rata-ratanya itu belum terurut ya, terurut. Nah, untuk memudahkan nanti dalam menentukan selisih nilai di antara dua rata-rata, sebaiknya kita urutkan dulu. Mau dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Di sini saya urutkan contohnya misalnya dari nilai rata-rata yang terkecil, ini 13,26, ini jadi urutan pertama di sini. Kemudian selanjutnya 14,64, 18,70, dan seterusnya. Sampai yang terbesar 28,82. Nah, ini kalau kita lihat nomor pelakunya jadi acak ya, karena kita urutkan berdasarkan nilai rata-rata. Nah, setelah kita dapatkan nilai rata-rata, ingat tadi dibuat sebaiknya itu ya, sebaiknya Anda buat tabel matriks selisih rata-rata. Coba kalau Anda perhatikan di sini, ini 13,26, 14,64 dari sini sebetulnya. Ini saya pindahkan ke sini biar untuk memudahkan pemahaman. Nah, karena kita ingin membuat matriks selisih rata-rata, tanya ini di kolom di sini, di kolom, saya buatkan lagi di sini. Urutannya sama seperti ini. Ini 13,26, ini 13,26, dan seterusnya. Urutannya sama persis dengan urutan yang ada di sini. Bukan dengan yang di sini ya, tapi yang sudah kita urutkan. Nah, kalau kita lihat, ini 13,26 dikurangi 13,26, ini 0.
14,64 dikurangi 13,26 di sini berapa? 18,70 dikurangi 13,26 ini berapa? Terus ya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di diagonalnya ini pasti 0. Karena dia sendiri dikurangi dengan dia sendiri di sini. 13 dikurangi 13. Kemudian 14 dikurangi 14. 18 dikurangi 18 misalnya di sini ya, 0. Nah, Anda bisa perhatikan di sini ya, angka-angka yang ada di sini sebetulnya selisih ya. Dari ini dikurangi yang sebelah sini. Nah, oke, kita buat di sini perbandingannya. Kemudian nanti angka-angka yang ada di sini, angka-angka yang ada di body ini, body tabel, kita bandingkan dengan 4,48. Jika lebih besar daripada 4,48, maka dikatakan berbeda ya, signifikan. Jika tidak, maka dikatakan tidak nyata. Oke, nah ini contohnya ya, setelah saya hitung, di sini kalau kita perhatikan, di sini 0, di diagonalnya 0 ya. Kemudian 1,38 ini adalah selisih dari 14,64 dikurangi 13,26 ini. Atau ini dikurangi ini sebetulnya kalau kita manual. Kemudian 5,44 18,70 dikurangi yang 13,26 atau yang ini dengan yang ini sebetulnya sama. Jadi semuanya dikurangi dengan baris yang pertama sebetulnya dengan angka 13,26. Ini 28,82 sebetulnya 28,282 dikurangi 13,26. Ini dapat 15,56. Kemudian di kolom keduanya kita mulainya dari sini. 14,64 dikurangi dia sendiri. Kemudian di bawahnya 18,7 dikurangi 14,6. Dapat angka seperti. Sampai yang terakhir ini 14,18 ini adalah 28,82 dikurangi 14,64. Nah, lakukan seterusnya ya langkah-langkah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan angka-angkanya, baru kita bandingkan dengan nilai LSD ini ya, 4,482. Kalau misalnya lebih dari 4,482 nilai yang ada di sini, kita kasih bintang di sini. Ini 5,44 lebih dari 4,482. Ini saya kasih bintang. Ini kasih bintang dan seterusnya. Ini pun sama. Angka 4,06 ini karena lebih kecil dari nilai 4,482. Tidak saya kasih bintang, tapi di sini saya kasih tidak nyata ya. Jadi yang kurang dari nilai 4,482 saya kasih di sini PM, tidak nyata, dan yang lebih itu saya kasih bintang. Oke, nah langkah selanjutnya untuk mempermudah, contohnya misal di sini ya, pada kolom yang sama berikan garis vertikal untuk nilai rata-rata perlakuan yang diberi simbol TN. Nah contohnya ini, kita lihat di sini, kita mulai garis dari sini ya, kita tarik garis selama itu masih ada kode TN di sini ya. Kita tarik di sini dan berhenti kalau misalnya itu kita menemukan tanda bintang di sini, berarti stop sampai di sini. Ini pun sama, kita tarik garis di sini sampai T. Ini sama di sini. Kebetulan ini dua-dua ya. Nah ini cuma satu, berarti dari sini baru narik sampai sini ini sudah stop. Ini pun sama di sini tarik garis. Oke, jadi selanjutnya kalau misalnya kita lihat, nah di sini ini saya kasih garis TN, ada TN-nya di sini. Kemudian saya kasih garis lagi di sini. Ini saya kasih garis, ini saya kasih garis, ini saya kasih garis. Oke, nah setelah saya kasih garis, kemudian selanjutnya saya beri simbol di sini. Yang garis pertama itu saya kasih notasi A. Yang garis kedua, saya kasih notasi B. Yang garis ketiga, C. Yang keempat, D. Yang kelima, ini harusnya E. Tapi di sini tidak saya beri. Yang diberi di sini E. Di sini. Kenapa di sini tidak diberi? Ini saya kasih warna merah ya. Berarti ini tidak usah dikasih notasi kalau warna merah di sini. Karena apa? Karena di sini, angka garis ini sebetulnya sudah terwakili oleh garis yang di sini. Garis yang ini dari sini ke sini sebetulnya sudah mewakili ya, mewakili yang ini. Ini sudah tercover oleh garis ini. Sedangkan ini yang D saya beri karena ada garis yang di bawah ini tidak terdapat di sini di sebelumnya. Kemudian yang E saya hitam karena di sini tidak ada di sini. Di sebelumnya tidak ada.
Jadi kalau misalnya sebelumnya ada, ini harusnya kasih merah kalau ada garis ya. Nah, setelah seperti itu, baru saya pindahkan di sini. Ini A, AB, BC. Dari mana ini? Nah, coba kalau kita lihat, angka 13,26, dia dapat garis apa? Oh, dia dapat garis A. Berarti saya kasih A. Angka 14,64, dia dapat garis A, iya, ya. Kemudian, dia juga dapat garis B di sini. Berarti di sini AB. Sedangkan yang 18,70, di sini dia dapat garis B, dia dapat garis C. Makanya di sini BC, kemudian ini CD, dan ini untuk yang ini yang 23,98 dia dapat garis D. Ini tidak saya hitung karena tadi sudah termasuk oleh ini D. Dan yang terakhir itu E. Jadi ini ya hasil akhirnya untuk notasi ini A, AB, BC, CD, DE ya. Nah ini interpretasinya pasti sudah dijelaskan oleh kajian ya. Saya lihat saja. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi udah ini ada ABCD. Ini belum terurut ya. 5, 3, 6, 4. Nah, selanjutnya setelah beres seperti ini, kita balikan lagi urutannya sesuai dengan urutan perlakuan. Ini yang 1, 3.1 ini dengan nilai rata-rata 2,82, 28,82. Saya urutkan jadi nomor pertama lagi. Dia dapat notasi apa? Dapat notasi E. Ini notasinya ikut di sini. Yang nomor 2 di sini ini 3.5, 23, ini notasinya D. Saya pindahkan ke sini. Dan seterusnya ya. Nah, ini yang ditampilkan nanti di pembahasan ya. Ini yang Anda lakukan nanti apa sih untuk pembahasannya, yang ditampilkan nilai rata-ratanya, kemudian nilai notasinya. Baru Anda bahas di sini. Yang mana kira-kira perlakuan yang berbalik, yang mana perlakuan yang sama, yang mana yang berbeda. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah paham semua atau masih bingung? Halo? Gimana Satria? Kenapa? Gimana? Paham? Atau gimana? Ya, kalau saya sejauh ini bisa dimengerti, Pak. Mengerti, alhamdulillah. Yang lainnya gimana? Paham, Pak. Nah, coba saya satu-satu ya. Ini 24, 22 ya, hampir semua ya. Adinda gimana Adinda? Bisa dimengerti. Sudah mengerti? Oke ya. Kemudian Aisyah. Bisa dimengerti, Pak. Oke. Alda? Insya Allah bisa, Pak. Andre gimana Andre? Andre Gunawan. Gimana Dre? Nggak ketiduran Dre? Dava gimana Dava? Cukup dimengerti, Pak. Ya. Dominik, gimana Dominik? Paham, Pak. Farah, gimana Farah? Paham, Hadibah. Paham. Ya. Farah Nadia gimana Farah Nadia? Mengerti, Pak. Tapi saya mau nanya. Gimana? Saya ngerti, tapi mau nanya. Ya silakan. Kenapa yang dihitung itu yang angkanya tuh yang di bawah nolnya aja, sedangkan atasnya kosong? Yang di bawah tuh yang nolnya saja. Kan di tabel itu nol ke bawah kan. Yang Oh ini, yang di sini aja ya? atasnya kosong. Oh, yang atasnya kosong ya? Iya. Iya.
Karena ini angkanya setangkup ya. Jadi kalau misalnya Farah melakukan perhitungan ini nilainya sebetulnya sama nanti. Kalau misalnya ini 0, 1,38, di sini 1,38, di sini 5,44, di sini 10,72, di sini misalnya 15,56. Sama dengan ini yang ada di sini. Ini pasti ya. Jadi setangkup pasti angkanya sama. Kalau misalnya jadi segitiga yang bawah dengan segitiga yang atas, angkanya itu sama. Sehingga kita cukup menghitung yang di bawah 0 saja. Begitu kira-kira Farah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi matriksnya setangkup ya. Kemudian Farah Rohman gimana? Paham? Paham. Oke. Faras gimana Faras? Mas Habib? Gimana Faras? Kenapa nggak kedengaran? Mati ya? Mic-nya. Oke, Iftah gimana? Iftah Husna? Insya Allah mengerti, Pak. Oke, Inga ada pertanyaan? Enggak, Pak. Sejauh ini mengerti. Oke, bagus ya, berarti kita ini gampang. Oh, mikrofonnya oke. Kemudian Kiki Amalia gimana? Dapat dipahami, Pak. Dapat. Nadia gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, ya mudah-mudahan pertanyaan nggak ada pertanyaan ya. Pasti gimana? Paham, Pak. Nah, Rafika, Bisa dimengerti, Pak. oke. Rahmalia, gimana? Bisa, Pak. Mengerti. Alhamdulillah. Ratu gimana Ratu? Ratu Mulyanti? Bisa dimengerti, Pak. Oke. Salwa Bisa gimana? dimengerti. Oke. Salwa gimana? Salwa. Paham, Pak. Oke. Satria tadi sudah paham ya. Sri gimana Sri? Dimengerti, Pak. Oke. Yasa Sabila? Insya Allah paham, Pak. Oke, ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Kita hanya membandingkan selisih rata-rata dengan nilai pembanding ya. Kalau misalnya Anda sudah paham di sini, di konsep dasar yang pertama untuk LSD, berarti untuk uji lanjut 2K juga sebetulnya tidak akan mengalami kesulitan ya. Untuk uji lanjut 2K, karena prinsipnya sama saja sebetulnya. Hanya yang berbeda nanti nilai tabel yang digunakan ya. Nilai tabel, plus formula nilai SC ya. SC itu kadang-kadang berbeda-beda ya, tergantung nilai uji lanjutnya. Nah ini untuk ulangan tidak sama, saya lewat saja mungkin nanti Anda pelajari lah. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti juga ditanyakan pasti di classroom ya, meskipun misalnya ini kelas sudah selesai, Anda ada yang kurang bisa Anda mengerti, nanti bisa diskusikan juga ya classroom ya, meskipun classroom sudah selesai. Ini seperti yang saya katakan tadi ya, gunakan LSD ini apabila nilai tengah perlakuannya yang akan kita bandingkan itu ya paling besar 3 perlakuan. Kemudian selanjutnya uji lanjut 2K di sini ya, ASD. Uji lanjut 2K ini sering juga disebut dengan uji beda nyata jujur ya, diperkenalkan oleh Kiki ini pada tahun 53, yang tadi 35 ya, berarti tidak berapa tahun ya. Ini mirip dengan LSD, ini hanya menggunakan satu pembanding ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau di kelas baku untuk untuk LSD tadi, kita gunakan formulanya ini 2 KTG per R. Tapi kalau untuk nilai uji T, di sini yang digunakan ini SC-nya itu akar KTG per R. Nggak ada angka 2 di sini ya. Beda ya di sini ya. Tapi prinsipnya sama, tetap. Nilai SC ini dikalikan dengan nilai tabel. Nilai tabelnya juga nanti berbeda ya. Tabel yang digunakan di sini bukan tabel student, tapi yang digunakan itu adalah tabel 2K ya. Nah formulanya kalau kita lihat sama juga sebetulnya, ini hanya beda kode saja, beda simbol. Ini kalau 2K menggunakan ini ya, key dia ya, yang mungkin di masing-masing buku itu berbeda, tapi intinya sama ya. Ini nilai tabelnya, dan ini nilai SC-nya ya, atau nilai galatnya. Nah di sini ada perbedaan di nilai galatnya, nilai SC-nya di sini. Kalau yang tadi itu 2 KTG per R, kalau di LSD ya, kalau di sini KTG per R. Sedangkan di sini untuk uji 2K, di sini ada beberapa parameter di sini ya. Ada nilai alfanya, itu nilai alfa 0,05.
Dan nilai P, nah kalau kita lihat di sini ada nih tambahan. Kalau tadi di tabel test student hanya dua, hanya A sama V saja. Kalau di sini ada P, ada V. P itu banyaknya perlakuan yang akan kita bandingkan. Kalau yang tadi ada 6, berarti P-nya itu 6 ya. Nah kalau di tabel test student tadi tidak memperhatikan angka berapa yang akan dibandingkan ya. Soalnya itu yang tabel student sebetulnya hanya untuk membandingkan antara dua perlakuan saja. Makanya itu P-nya tidak ditulis di sana ya. Sedangkan untuk tabel Tuki, di sini berapa katanya perlakuan yang akan kita bandingkan? Kalau misalnya 6, berarti di sini di P-nya itu angka 6. Kalau hanya 3 perlakuan yang akan kita bandingkan, makanya P-nya 3. Jelas nilai Q-nya pasti berbeda-beda ya, tergantung pada banyak tidaknya perlakuan ya. Jadi untuk uji Tuki ini sebetulnya yang digunakan dia menyeluruh ya, makanya di sini dikatakan uji bedanya jujur. Jadi kalau ada 5 perlakuan atau 6 perlakuan, yang ke-6-6-nya itu didatangkan semuanya, kemudian dia lihat gitu, baru dia tentukan perbedaannya. Sedangkan kalau yang di LSD tadi tidak memperhatikan parameter ini ya, parameter P, banyaknya perlakuan yang akan dibandingkan. Nah ini kriterianya sama, bisa saya lewat ya, sama sebetulnya prinsipnya. Di flowchart juga sama di sini dengan yang tadi, hanya beda di formula yang tadi saja sebetulnya. Nah untuk menghitung nilai HSD ini, kalau kita perhatikan di sini, ini oke saya lewat ya. Nah, coba lihat tabel QT aja di sini. Nah nanti di tabel QT ya, tabel QT Anda bisa download ya, bisa mungkin Anda download di website saya. Ini sebetulnya ada website ya. Mungkin Anda bisa catat di sini website-nya. Nah ini ya websitenya. Kalau misalnya nanti Anda mau mendownload nilai kritis untuk tabel Tuki, Anda sebetulnya bisa googling di internet pasti banyak. Tapi kalau misalnya Anda mau, kebetulan sudah saya simpan juga di situs yang saya buat ya, ini aja di www.smart.info. Ini nanti bisa dilihat di menu download ya. Download, Anda cari kategori tabel ya, tabel distribusi di sana ya. Kemudian kalau misalnya nanti untuk tutorial sebetulnya saya ada channel YouTube ya, namanya Smart Start. Nanti Anda lihat saja, mungkin di sana ada beberapa nama yang sama, tapi kalau yang saya itu khusus untuk tutorial penggunaan beberapa software statistik termasuk SPSS, ada Minitab, ada Statistika, ada Excel dan yang lainnya ya. Anda bisa lihat di sana di YouTube Smart Start di sini ya namanya, sama dengan ini namanya. Oke, nah ini ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini di atasnya, kalau tadi di tabel student ini nilai peluangnya, nilai taraf nyatanya. Kalau di sini di tabel kritis Tuki, taraf nyatanya di lembar di sini ada halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, misalkan gitu. Lihat aja di sini. Nilai alfa katanya untuk alfa 0,05. 0,05. Di sini lihat ya. Jadi jangan untuk yang 0,01 karena kita menggunakan taraf nyata misalnya 5%, 0,05. Berarti ada di lembar ini. Dan nilai ini sebetulnya banyak perlakuan yang akan kita bandingkan. Tadi di contoh itu ada 6 data. Ada 6 perlakuan yang akan kita bandingkan. Makanya di sini yang diambil itu angka 6. Kemudian yang di bawahnya sama seperti yang tadi, ini 24. Kemudian kita cari ke bawah, 24, pertemuannya di angka berapa? 4,37. Nah, ini nilai Q-nya ya, bukan nilai Q-nya, bukan. Tapi ini nilai tabel Q ya, 4,37. Untuk mencari nilai MSD-nya, kita masukkan ke formula yang ini. Nah, ini ya. Jadi, ininya 11,79, 24, 5, dan ini kita dapatkan nilainya 4,37.
kita masukkan ke sini 4,37 kali 11,79 kemudian 6,71. Nah ini berbeda ya dengan LSD yang tadi ya. Kalau LSD itu ya 4,48 tadi. Jadi kalau angka 5 itu bisa dikatakan berbeda ya. Tapi kalau itu kayak di sini 5 tuh dikatakan nggak berbeda karena ini lebih kecil daripada 6,71 ya. Daripada 6,71. Jadi kalau untuk 2K katanya ya, nilai rata-rata itu dinyatakan berbeda apabila nilainya lebih besar daripada 6,71. Kalau lebih kecil berarti itu dinyatakan tidak berbeda nyata. Nah kemudian selanjutnya ini sama seperti yang tadi, masih ingat kan ya yang tadi ya prosesnya. Nah kita bandingkan dengan 6,71 ini. Kalau nilainya lebih besar daripada 6,71, saya kasih bintang. Kalau tidak, Anda bisa memberi TN di sini atau bisa dibiarkan saja kosong seperti ini. Itu bebas-bebas saja tergantung Anda ya. Yang jelas di sini Anda bisa membedakan yang mana yang nyata, yang mana yang tidak. Nah contohnya di sini saya tidak memberikan TN di sini ya, tapi Anda pun harus paham bahwa ini sebetulnya dianggap tidak berbeda nyata ya. Kemudian selanjutnya kita pasang garis di sini ya. Ini garis dari sini sampai menemukan tanda bintang di sini, berhenti di sini. Berarti dari 0 sampai 6,06 ini tidak berbeda nyata. Karena ini lebih kecil daripada 6,71. Sedangkan 10,72 ini signifikan. Jadi Anda cari di sini, Anda akan kasih bintang semua. Kalau misalnya lebih besar daripada 6,71 nilai. Kemudian setelah Anda kasih bintang, baru Anda kasih garis. Coba selanjutnya untuk garis yang kedua, kalau misalnya Anda lihat, kemungkinan di sini dari sini ke sini ya, berhenti di sini. Cuman ini warnanya kira-kira hitam atau merah. Nah ini ya, warnanya hitam atau merah. Kalau saya ngasih garis dari sini ke sini, sebetulnya ini sudah tercover oleh garis ini. Dan makanya di sini warnanya merah di sini ya. Karena garis yang ini sudah ada di sini nih, sudah terwakili semua. Angka 5,28 sudah ada di sini, 4,06 sudah ada, 0, sudah ada. Jadi di sini saya kasih warna merah. Kemudian selanjutnya garis dari sini sampai ke sini. Ini kira-kira warnanya merah atau hitam? Nah ini warnanya hitam karena ada angka 5,28 ini tidak terdapat di garis sebelumnya. Hanya di sini warnanya hitam. Kemudian yang ini warnanya merah kira-kira atau hitam? Nah ini karena Merah. kalau kita merah ya. Nah, oke. Berarti kalau misalnya di sini kita kasih garis merah karena sudah tercover di angka sebelumnya di sini. Merahnya. Kemudian nah ini untuk yang ini kira-kira warnanya merah atau hitam? Hitam. Hitam, ya, betul ya. Kemudian untuk yang terakhir ini di sini warnanya merah atau hitam? Merah. Merah, betul ya, merah. Nah, sekarang setelah kita kasih ya, Anda terserah ya kalau ada warna kita di garis warna atau misalnya kalau tidak, ini warna hitam semua. Anda cakra nanti, cakra ini karena sudah ada di sini, ini juga cakra karena sudah ada di sini, ini juga silang misalnya karena sudah ada di sini. Kemudian baru kita kasih A, B, C, D di sini ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi cuman A, B, C ya. Kemudian kita lihat 13,26 dapat garis A. 14,64 dapat garis ini ya, A. Yang ini kan tidak dihitung ya. Jadi di sini A. Yang 18,70 dapat garis A sama garis B ya. Makanya di sini ada. Beda ya. Tapi kalau tidak salah itu sampai E, kalau ini hanya sampai C di sini, hanya sampai C. Beda ya kesimpulannya. Dan mana kira-kira yang maksudnya apa ya? Dari uji LSD dengan uji 2K ternyata kesimpulannya berbeda. Kalau misalnya Anda membahas skripsi dengan menggunakan satu uji 2K, satu uji LSD, saya lebih menerima uji 2K. Karena apa? Karena yang di sini yang dibandingkan lebih dari 3 perlakuan. Kalau kita memaksakan uji LSD sebetulnya ada kesalahan di sana. Sehingga saya bakalan mengaksesnya yang ini ya, yang uji 2K, karena uji 2K emang diperuntukkan untuk membandingkan perbandingan yang itu ya 3 atau lebih. Sedangkan kalau misalnya LSD itu hanya maksimum 3 ya.
Jadi ini berdasarkan uji katanya jelas kesimpulannya berbeda. Dan ini yang lebih betul ya dibandingkan dengan nilai LSD yang tadi ya. Itu prinsipnya sebetulnya sama aja ya. Sama aja, yang berbeda hanya di penggunaan formula dan penggunaan tabel yang tadi ya. Tabel yang tadi. Tabel yang ini ya. Tabel yang ini Anda nanti bisa lihat ya, bisa download di tabel UK, download aja sama Anda. Atau misalnya kalau Anda punya buku perancangan percobaan, itu biasanya di lembar-lembar akhir itu biasanya dilampirkan ya nilai kritis atau nilai tabel distribusinya. Tadi yang kemudian channel sekarang sebetulnya Anda bisa langsung ya mencari tabel-tabel tersebut ya. Baik, saya kira ini kalau misalnya mengerti yang LSD, yang juga pun saya harapkan Anda paham ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke uji dengan metode yang sedikit berbeda ya, dengan yang LSD dan 2K. Kalau LSD dan 2K kita hanya punya satu pembanding tadi ya. Jadi untuk membandingkan mau rata-rata yang manapun hanya dibandingkan dengan satu pembanding. Sedangkan untuk uji Duncan dan SNK, nah itu harus dilihat, kita mau membandingkan urutan keberapa dengan urutan keberapa, itu berbeda-beda pembandingnya ya, kalau di uji Duncan. Kalau urutan pertama dengan urutan kedua, pembandingnya misalnya yang ini. Sedangkan urutan pertama dengan urutan yang terakhir, itu pembandingnya bukan yang tadi, tapi ada lagi pembandingnya kayak gitu ya. Jadi setiap jenjang itu ada pembanding masing-masing ya. Urutan satu dengan urutan kedua, itu pembandingnya berbeda dengan urutan satu dengan urutan ketiga ya. Kalau kita membandingkan urutan 1 dengan keempat, itu sudah beda lagi pembandingnya. Kemudian 1 dengan kelima, itu pun sudah berbeda lagi. Berapa banyaknya pembanding, itu sama dengan perlakuan dikurangi dengan 1. Kalau ada 6, berarti pembandingnya ada 5. Kalau perlakuannya yang akan kita bandingkan ada 5, itu pembandingnya ada 4 ya. Nah ini pun sama, uji Duncan itu digunakan untuk membandingkan rata-rata perlakuan apabila perlakuannya lebih dari 3 ya. Jadi kalau lebih dari 3 boleh dengan 2K, misalnya boleh dengan Duncan. Nah untuk Duncan sama ya formulanya seperti yang tadi, tetap di sini. Ini nilai tabel, ini nilai SC-nya. Dan kalau kita perhatikan akar KTG per R ini sama dengan 2K yang tadi ya, nggak ada angka 2-nya di sini. Kemudian di sini R, di sini ada 3 parameter sama juga dengan 2K, ada alfa di sini terap nyata, ada P jarak bisa 2, 3, 4. Kalau yang tadi di 2K itu P-nya sama dengan perlakuan. Kalau di Duncan itu P-nya berbeda-beda ya, berbeda-beda karena tadi masing-masing punya pembanding yang berbeda. Kemudian di sini ada V. V di sini derajat bebasnya itu sama 24 ya yang tadi ya, 24. Ini formulanya, hampir sama sebetulnya format dari tabelnya, dari formulanya. Nah ini untuk mendapatkan tadi nilai tabel kalau untuk LSD sama 2K gampang, cuma 1 angka ya. Kalau untuk Duncan itu nilai tabelnya ada beberapa ya, tergantung perbandingan yang akan kita bandingkan ya. Ini contohnya kalau misalnya ada 6 perlakuan, nanti kita harus mendapatkan nilai tabel untuk Duncan apabila P-nya sama dengan 2, nilai tabel untuk Duncan apabila P-nya sama dengan 3, dan seterusnya ya. Coba kita lihat di sini. Nah ini juga nanti bisa Anda download di tabel distribusi di situs yang saya buat ya, smart.info, atau bisa juga googling, itu pasti banyak ya tabel wilayahnya Duncan. Nah kalau kita lihat di sini mirip-mirip dengan yang 2K yang tadi ya, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya seperti 2K. Kemudian di sininya derajat bebas ini 24. Nah cuman kalau yang 2K tadi kita hanya mendapatkan 1 angka di sini saja karena hanya 1 pembanding. Kalau di Duncan, kalau ada 6 perlakuan, di sini sebetulnya berapa banyak perlakuan yang akan kita bandingkan. Kalau hanya 2 perlakuan berarti kita hanya mempunyai 1 nilai. Kalau ada 3 perlakuan yang akan kita bandingkan berarti kita punya 2 nilai P. 1, 2.
Kalau misalnya ada 5 perlakuan, berarti kita dapat 1, 2, 3, 4. Kalau ada 6 perlakuan, kita dapat nilai P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini banyaknya pembanding atau P di sini sama dengan banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Berarti kalau ada 6 perlakuan yang kita bandingkan, itu banyak pembandingnya ada 5 buah. Nah, makanya di sini kita ambil nilai P yang pertama itu untuk P sama dengan 2,92. P sama dengan 3, ini 3,07. Dan seterusnya ya, sampai yang terakhir ini 3,28. Oke, untuk mendapatkan P-nya. Dengan demikian, karena P-nya berbeda-beda, maka pasti nilai R-nya, ini nilai MSD-nya pasti berbeda-beda ya, karena P-nya berbeda-beda nilainya. Meskipun nilai KTG per R-nya ini sama. Ya. Nah, kemudian untuk mempermudah, kita buat seperti ini ya. Ini nilai R-nya yang tadi ada 2,9 dari nilai tabel yang tadi ya. Ini 2,92, 3,07. Ini untuk P sama dengan 2, P3, P4, P5, P6. Ya. Ini nilai R-nya. Kemudian nilai KTG-nya tadi, KTG per R ini 11,79 per 5 berapa? Nah, nilai RP ini sebetulnya 2,9 dikalikan dengan ini 1,536. Ini kalau kita operasikan ini nilainya 1,536. Di sini dapat 4,5, 4,7, 4,9, 5, 5,1. Ini ada 5 pembanding di sini, 5 pembanding. Ini digunakan untuk membandingkan yang mana, ini digunakan untuk membandingkan yang mana dan seterusnya. Itu ada aturannya ya kalau di sini diuji lanjut kan. Ini kalau kita lihat di sini 4,5 itu sama, hampir sama dengan LSD tadi ya. LSD tadi 4,48. Kalau kita bulatkan sebetulnya 4,5. Ini ya. Makanya LSD itu hanya untuk membandingkan 2 rata-rata perlakuan atau maksimum 3 katanya gitu ya. Soalnya di sini kalau kita lihat di 4,5 untuk membandingkan data yang urutannya itu ya berselangan, yang maksudnya berdempetan. Nah, contohnya misalnya begini, P itu artinya ya, ini rada susah sebetulnya kalau misalnya dengan kata-kata ya. Jadi kalau Anda lihat ilustrasi di sini mudah-mudahan Anda paham di sini. Ini diurutkan ya dari yang kecil ke yang besar. Ini urutan pertama, ini urutan yang terakhir. Nah, yang dimaksud P ini ya, kalau kita membandingkan urutan yang saling berdekatan ini ya, 13 dengan 14, ini tidak ada angka lagi yang melewati dia. Berarti kita gunakan ini P2. Demikian juga contohnya misalnya 23 dengan 28. Ini pun sebetulnya ini berurutan ya, berurutan. Tidak ada nilai di antaranya, tidak ada. Berarti ini sebetulnya P sama dengan 2. Demikian juga dengan 14,64 dengan 18,70 sama, ini juga P2 di sini ya. Ini 2. Kemudian ini juga 19 dengan 9,8, ini juga 2. Demikian juga ini 18,7 dengan 19,92, ini juga P2. Jadi P2 digunakan untuk membandingkan nilai yang apa ya maksudnya? Berdampingan ya, yang berdampingan. Dengan urutan dia tepat di atasnya ya. Misalnya ini 13 dengan 14,64 berarti di P2. 18,7 dengan nilai tepat di atasnya ini pun P2. Jadi P2 itu bisa digunakan untuk membandingkan ini dengan ini dengan ini dengan ini dan seterusnya. Nah, kalau kita membandingkan 13,26 dengan 18,70, ini yang digunakan bukan P2 lagi, tapi P3 di sini ya. Ini P2 ada selisih di antaranya ini. Urutan pertama dengan 3 urutan di atasnya. 1, 2, 3. Makanya di sini 3. Nah, kemudian 4, kalau kita membandingkan ini dengan nilai 19,92, ini yang digunakan 4. Atau lebih mudahnya, Anda begini berhitung saja dari sini. Kalau misalnya 13,26 mau dibandingkan dengan 18,70, Anda hitung dari sini. 1, 2, 3. Oh, berarti P yang digunakan itu P3. Kalau membandingkan dengan 19,92, 13 bisa dibandingkan dengan ini, berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti P4. Nah, sekarang coba kalau 18,70
dengan 28,82. Anda hitungnya dari sini mulainya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini P yang digunakan itu P4. Itu ya. Yang P5 berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. P5 digunakan untuk membandingkan antara 13 dengan 23 ya. Dan kalau 13 dengan 28 yang digunakan itu P6. Ini 5,1 pembandingnya. Jadi kalau yang 4 ini pembandingnya 4,9. Kalau yang 3 angka pembandingnya 4,7. Itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan Anda bisa paham di sini ya. Coba ada yang belum paham di sini nggak untuk melihat peringkat ya, peringkat yang sesuai. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Halo. Yang ya Pak, yang Ya. P itu tuh didapatnya dari mana Pak? Atau tabelnya udah ditentukan atau dihitung lagi? Yang mana yang 4,5 ini? 4,7? Iya, Oh, yang itu. Oke. Ini coba kita lihat di sini. Ini 4,5. Ini saya mundur lagi ke belakang di sini. Ini nilai tabelnya sudah paham yang ini, 2,923,07. Sudah paham? Iya, sudah. Sudah paham. Kemudian formulanya kan seperti ini, nilai tabel dikali dengan nilai SC ya, ini. Ini nilai tabelnya, ini nilai SC-nya. Atau kalau kita lanjutkan, ini nilai tabel dikali 1,536 ya. Jadi satu nilai yang ini 2,92, 3,07 dan seterusnya kita buat di sini 2,9, 3,1, 3,2 ini. Ini harusnya 2 digit ya. Ini sorry, maaf 1 digit di sini ya. Ini nilai P sebetulnya, nilai P yang di sini 2,92 dan seterusnya. Kemudian 4,5 ini didapatkan dari perkalian antara 2,9 dikalikan dengan ini ya 1,536 dapat 4,5. 3,1 dikalikan dengan 1,536 dapat 4,7 dan seterusnya ya. Begitu. Oh, iya Pak, sudah paham Pak. Oke. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Baik, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan ya. Oke, berarti mudah-mudahan semua sudah paham. Kalau misalnya sudah paham penggunaan P di sini, baru kita lanjutkan ke sini. Nah, coba Anda perhatikan di sini ya. Ini masih matrik tabel selisih rata-rata ya. Matrik tabel selisih rata-rata yang sudah diurutkan. Ini seperti ini saya peringkas. Nah, kalau kita lihat di sini nilai selisihnya 1,38, 5,44, 6,66. Kalau tadi gampang ya, kita hanya membandingkan dengan satu angka saja. Udah, kalau lebih besar daripada angka tersebut, udah kita kasih bintang. Nah, kalau di sini, ini kan tergantung mana yang mau kita bandingkan gitu ya. Kalau misalnya urutannya berurutan, berarti dengan P2. Tapi kalau urutannya diselang dengan satu angka, berarti dengan P3. Kalau yang pertama dengan yang terakhir, ini dengan P6. Nah, coba kalau misalnya kita lihat. Di sini, di 0, ini berarti dia dengan dia sendiri ya. Kalau yang 2, di sini 1,38, sebetulnya membandingkan 14,64 dengan 13,26. Berarti ini P2 ya. Kemudian, yang ini, yang 4,06, sebetulnya membandingkan 18,70 dengan 14, dengan ini. Dengan ini kan. Ini berurutan juga. Kemudian yang 1,22, ini membandingkan 19,92 dengan satu tepat di atasnya. Di bawahnya di sini ya. Ini pun sama. Jadi yang terletak pada diagonal ini kalau kita perhatikan, ini sebetulnya yang P-nya sama dengan 2 di sini. 2, 2, 2, 2, 2. Contohnya yang 4,84 di sini. Berarti nilai 4,84 itu selisih antara 28,82 dengan 23 ya. Dengan 23 ini. Nilainya 4,84. Ini 2. Makanya saya kasih rank ini, yang maksudnya ranknya 2. Sedangkan yang di sini, ini kalau kita perhatikan 18,70 dengan ini. Kalau saya hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti ini 3 ya. Dan yang ada di diagonal ini, sebetulnya ini yang 3 semua. Kemudian yang ada di diagonal ini 4, 5, 6. Berarti, nah kalau 1,38 ini bandingkannya dengan 4,5. Kalau 4,06 di sini 2 kan, ada angka 2 di sini, bandingkannya dengan
Ini juga 4,5. Jadi yang ada di diagonal ini semua dibandingkan dengan angka 4,5. Kalau lebih besar daripada 4,5 berarti kasih bintang. Berarti kalau mau saya kasih bintang, ya dikasih bintang cuma ini 4,84. Yang lainnya di bawah 4,5. Sedangkan yang sekarang ya di diagonal ini 5,44 ini harus lebih besar daripada 4,7. Ternyata di sini ini bintang, ini bintang, ini bintang, ini bintang. Dan selanjutnya ya, yang 4 ini berarti dibandingkan dengan yang ini 4,9. Yang 5 ini dibandingkan dengan 5 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini sebetulnya ada warna ini warna pink, warna biru, warna apa gitu. Ini sudah saya kasih warna sesuai dengan ini ya, biar Anda mudah memahami sebetulnya. Kebetulan dulu saya lebih rajin ya, jadi saya kasih warna-warni di sini untuk memudahkan menentukan kira-kira mana pembanding. Kalau warna ini berarti harus dengan warna ini atau yang tadi dua. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah saya kasih bintang-bintang ya, sesuai dengan angka yang ada di sini. Ini yang berbeda tadi hanya 4,84 di sini. Saya kasih bintang, kemudian yang 5,44 ini saya kasih bintang semua. Ini berbeda dari 4,7, lebih besar daripada 4,7. Yang ini warna ungu ini lebih besar daripada 4,9. Yang warna hijau ini lebih besar daripada 5. Yang ini lebih besar daripada 5,1. Itu ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan bintang, ini sama seperti yang tadi ya, tinggal kita tarik garis. Di sini tarik garis stop sampai di sini, tarik garis juga. Dan kalau misalnya garis yang di sini sudah tercover oleh garis sebelumnya, itu warnanya merah. Contohnya yang ini, ini warnanya merah karena sudah tercover oleh ini. Kemudian satu lagi ini garis. Dan kesimpulannya sama seperti yang tadi ya, 13,26 itu dapat garis yang pertama A dan seterusnya ya. Nah, ini untuk uji lanjut dan kan ya, uji lanjut dan kan. Jadi kalau sudah sampai ke sini sebetulnya sama aja prinsipnya dengan yang tadi. Yang berbeda itu penggunaan pembandingnya di sini ya, ada beberapa pembanding. Mudah-mudahan Anda paham di sini di dalam penggunaan pembanding ini. Sampai di sini masih bisa diikuti kira-kira? Pak mau bertanya, Ya, silakan. kalau penggunaan Duncan sama yang 2K itu tuh Pak ngebedainnya gimana, kan sama-sama yang bisa diperlakukan lebih 3 ya? Iya, betul. Masih agak bingung, jadi kalau ini milih pakai yang Duncan atau yang 2K? Ya, harus sholat istihara dulu kayaknya. Ini begini ya, dan kan kesimpulannya kan sama 2K berbeda ya, dan kan dengan 2K. Nah, ini beberapa referensi sebetulnya menganjurkan di antara beberapa uji lanjut sebetulnya yang lebih handal itu ya berdasarkan simulasi itu uji 2K dibanding dengan LSD dan Duncan ya, karena Duncan ya ada beberapa kelemahan itu panjang sebetulnya kalau diceritakan ya, karena Duncan itu sebetulnya sejarahnya dia melihat bahwa LSD itu ya itu hanya bisa digunakan untuk membandingkan perlakuan kalau perlakuannya hanya 2 atau maksimum 3 katanya. Makanya si Duncan itu ya dulu pas waktu studinya dulu ya untuk dapat gelarnya, dia memodifikasi yang LSD itu dengan membuat tabel sendiri. Nah, tabel yang ini Duncan ini ya, ini sebetulnya tabel dari T student yang sudah dimodifikasi oleh dia ya, dengan menggunakan ini ya peringkat di sini dari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau untuk membandingkan rata-rata urutan yang kecil dengan yang kecil dan urutan yang kecil dengan yang besar, tidak adil katanya kalau misalnya hanya menggunakan satu pembanding. Itu harus menggunakan pembanding yang sesuai katanya gitu ya. Makanya di sini ada P1, P2, P2, P3, P4, P5, P6 ya di sini ya. Nah, tapi katanya berdasarkan beberapa referensi, ternyata ini ada beberapa kelemahan dari Duncan katanya ya. Hasilnya sebetulnya tidak jauh dari LSD.
Kalau kita perhatikan di sini ya, kesimpulannya sebetulnya hampir sama saja dengan LSD ya, kesimpulannya. Coba kalau Anda perhatikan di sini, ini A, B ini sampai E. Coba kalau saya mundur ke belakangnya. Bentar. Ini sama sebetulnya ya. Ini LSD, hampir sama aja ya. Dan saya pun sebetulnya pas waktu melakukan analisis, banyak juga sebetulnya kadang-kadang mahasiswa yang mencoba uji lanjut di penelitiannya menggunakan LSD dengan menggunakan Duncan. Di hasilnya sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, hampir sama-sama saja. Makanya dari beberapa referensi menganjurkan gunakan katanya uji K, kecuali kalau software tersedia gunakan Regweki katanya gitu ya. Hanya saja kalau penggunaan Regweki yang tadi ya itu kenapa di kita masih jarang digunakan, karena hanya beberapa orang mungkin yang tahu ya tentang uji lanjut Regweki ya. Sebagian besar tenaga pengajar mungkin dosen itu tidak tahu Regweki. Makanya mungkin yang saya sarankan biasanya uji P aja gitu ya, kalau misalnya perbandingan yang akan dibandingkannya itu lebih dari 3 ya. Soalnya kalau Duncan berdasarkan beberapa simulasi memang hasilnya tidak terlalu jauh dari LSD ya, hampir sama sebetulnya. Begitu. Kira. Baik Pak, terima kasih. Jadi kesimpulannya kalau misalnya tadi yang bilang ya udah kalau misalnya dan udah gunakan uji oke ya, kecuali kalau kondisinya menunjukkan ya uji lanjut Duncan ya. Kalau Anda bisa menjelaskan, bisa memberikan argumen, mungkin Anda bisa mempertahankan uji lanjut Duncan. Kalau tidak ya gimana lagi ya, kasih aja pembidu ya. Oke, kemudian selanjutnya uji lanjut SMK. Nah tadi mirip-mirip seperti tadi ya. Saya membandingkan tadi LSD dengan 2K ya. Yang berbeda tuh di tabelnya ya. Di tabelnya. Dan setelah Anda paham menggunakan uji LSD, tidak butuh waktu lama saya untuk menjelaskan uji 2K ya, karena prinsipnya hampir sama. Kemudian uji Duncan karena metodenya emang sedikit berbeda, makanya di sini saya pelan-pelan lagi. Nah, mudah-mudahan Anda paham dalam menggunakan pembanding berganda di sini ya. Kalau Anda paham dalam penggunaan pembandingan berganda yang tadi, terutama untuk mendapatkan nilai P-nya ini, nilai RT ini 4,5 4,7. Nah, ininya masih sama dengan yang tadi. Nah, untuk uji SMK itu pun prinsipnya sama saja sebetulnya dengan uji lanjut Duncan ya. Yang berbeda, kalau di Duncan tadi dia menggunakan uji tabel T student yang sudah dimodifikasi oleh Duncan. Kalau SMK di sini yang digunakan tabelnya di sini, tabelnya itu adalah tabel 2K. Tabel 2K yang tadi ya, tabel 2K. Formulanya sama juga di sini kalau kita perhatikan. Coba kalau kita perhatikan formulanya seperti itu, kemudian kesininya pun sama. Yang berbeda di sini. Ini yang digunakan sebetulnya tabel 2K. Tabel 2K yang tadi ya. Ini tadi masih ingat mungkin ada nilai 4,37. Kalau menggunakan 2K hanya satu nilai ya, 4,37. Nah, SMK pun ya tadi ya, terinspirasi mungkin oleh Duncan ya, karena kalau misalnya membandingkan untuk semua kemungkinan kombinasi rata-rata perlakuan, kalau hanya menggunakan satu pembanding mungkin tidak adil. Harusnya menggunakan pembanding yang sesuai. Makanya SMK pun ya membuat metode yang sebetulnya mirip dengan Duncan, yang berbeda hanya sebetulnya tabel ininya saja. Karena mungkin SMK ya berdasarkan beberapa referensi ternyata tabel menggunakan tabel student ternyata masih ada kelemahan gitu ya. Makanya dia menggunakan tabel yang digunakannya itu adalah tabel 2K di sini ya. Sama sebetulnya prinsipnya seperti yang tadi ya. 2, 2,92 dan seterusnya. Nah, hasilnya pun sama ya, seperti yang tadi. Ini dikalikan 1,536. Yang berbeda di sini 2,92, beda dengan nilai Duncan yang tadi ya. Kalau Duncan yang tadi di sini bukan 4,37. Di sini kalau kita perhatikan di sini 4,5, 5,43, 6, 6,42, 6,72. Nah, ini katanya menurut si SMK ya, sudah Newman Cowell yang tadi ya. Nah,
Dengan cara yang sama, saya anggap Anda ini sudah paham di sini. Kalau angka 2 di sini berarti dibandingkannya, bentar. Ini kalau misalnya angka 2 di sini berarti nilai ini dibandingkan dengan nilai P2 di sini 4,50. Yang lebih besar dari 4,50 ini 4,8. Kasih bintang. Kemudian yang ini 5,44 berarti dengan P3 ya, 5,43 yang lebih besar akan dikasih bintang. Ini 5,28 dibandingkan dengan P3 ini lebih kecil berarti tidak dikasih bintang. Ini tidak dikasih bintang, ini dikasih bintang. Dan selanjutnya belakangnya sama saja dengan yang tadi ya. Sehingga di sini dapat kesimpulan A, B, BC, BC, C, D. Ini sampai D. Kalau kita tadi sampai C. Kalau LSD sama dengan tadi sampai I ya. Ada sedikit perbedaan di sini untuk uji SMK. Nah kemudian selanjutnya perbandingan dengan kontrol. Kalau dengan kontrol kita menggunakan uji Danet ini. Ini mirip dengan LSD ya, 2 KTG di formulanya R. Hanya tabel yang digunakan ini tabel dari uji Danet ya. Ini mirip dengan LSD yang tadi, hanya satu pembanding. Ini tabel 2,70-nya didapat dari sini. Ini tabel Danet, ini dia tabel tersendiri ya. Ini perlakuan yang akan kita bandingkan di sini kalau kita perhatikan di tabel Danet di sini, T alfa per 2 ada P juga di sini, ada P dan derajat bebas. Di sini P-nya berapa yang akan kita bandingkan? Ini P-1 ya, ada 5. Nah ini, P-nya adalah T-1, 6 kurangi 1 sama dengan 5. Dan alfa 0,05. Kita lihat alfanya 0,05 di sini, atau taraf kepercayaannya 0,95. Dan P-nya di sini 5 ya. Kalau di Tukai tadi P-nya 6. Ingat, kalau di sini T-nya itu adalah T dikurangi 1 ya. 6 kurangi 1, 5 ya. Berarti ini 5. Kemudian ininya V-nya, derajat bebasnya itu 24 sama 2,70 nilai. 2,70. Setelah kita dapatkan nilai 2,70, baru kita kalikan dengan ini, dapat 5,86. Nah, 5,86 ini hanya digunakan untuk membandingkan semua nilai rata-rata dengan kontrolnya saja. Tergantung kontrolnya yang mana ya, saya juga kurang tahu di sini yang digunakan kontrolnya yang mana. Kalau misalnya kontrolnya gabungan, berarti semua nilai rata-rata yang 3/13, 3/4, 3/7 dan seterusnya harus dikurangkan dengan nilai gabungan. Di sini selisihnya berapa? 3/13 dikurangi gabungan, nilainya 5,44. 3/4 dikurangi nilai rata-rata gabungan, nilainya 4,06 dan seterusnya ini. Jadi semua diselisihkan dengan nilai gabungan. Jadi kita lihat di sini. Nilai-nilai yang ada di sini kita bandingkan dengan nilai LSD ini ya, 5,86. Kalau lebih kecil berarti dikasih TN. Kalau lebih besar berarti dikasih bintang. Berarti di sini kesimpulannya, ini hanya 3 dok 1 saja sebetulnya yang berbeda dengan gabungan ya. Sedangkan yang lainnya itu dianggap tidak berbeda dengan gabungan. Nah ini perbandingan terencana ya. Jadi kita hanya membandingkan dengan kontrol saja, dan kontrol di sini ini diasumsikan misalnya kontrolnya itu adalah gabungan ya, dan di sini hanya 3 dok 1 saja yang berbeda dengan gabungan. Makanya kalau gabungan dikasih notasi A, berarti 3 dok 13 karena tidak berbeda dengan gabungan tetap notasinya A. 3 dok 4 tidak berbeda dengan gabungan, notasinya A. Sampai 3 dok 5 di sini tidak berbeda dengan gabungan, notasinya pun A ya. Dan 3 dok 13 3 dok 1 dibandingkan dengan gabungan ini berbeda, lebih besar daripada ini, makanya di sini dikasih B. Jadi yang berbeda dengan kontrol, dengan gabungan, itu dikasih notasi B, sedangkan yang sama dikasih notasi A. Nah itu ya, untuk uji lanjut Danet. Dan untuk penyajian data, ini bisa tampilkan seperti ini ya, bisa ditampilkan juga seperti ini. Ini mungkin yang umum ya, ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini ada perlakuannya, di sini ada nilai rata-ratanya, dan di sebelah kanannya itu ada nilai notasinya untuk interpretasi nanti. Yang sama yang mana, yang berbeda yang mana. Yang 3 dok 13 ini A, ini tidak berbeda dengan 3 dok 4 karena mempunyai notasi yang sama ya, AB. Ini tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa 3 dok 4 berbeda dengan 3 dok 13 karena A di sini. Sedangkan yang lainnya yang tidak ada huruf yang sama, di sini dikatakan berbeda ya.
Bisa juga seperti ini ya, ini tapi jarang yang menggunakan seperti ini. Nah ini kalau kita perhatikan di sini ya berbagai uji lanjut, saya coba sebetulnya ada Scott Note, ini belum ya, ini minggu depan ini kita pelajari Scott Note di sini. Ini ada LSD, ini ada 2K, ada Duncan, ada SMK, ada Daniel. Kalau kita perhatikan, ini LSD, ini Duncan, sama ya, LSD dengan Duncan ya, kalau Anda perhatikan. Tapi dengan 2K berbeda. SMK ini seperti itu. Ini Daniel, ini A karena hanya membandingkan dengan kontrol saja. Nah, kalau kita perhatikan yang 2K di sini, coba di sini ada uji. Ini sebetulnya yang tapi jarang-jarang diberikan. Sebetulnya ini bagus ini ya. Ada Skip, ada Bonferroni. Ini sebetulnya referensi-referensi yang sekarang kebanyakan merekomendasikan yang ini ya. Dan kalau kita perhatikan, ini yang 2K itu satu cluster ya dengan ini sama. Saya kasih warna. Warnanya mirip warna apa ini ya? Border warna kuning di sini. Sama dengan ini. Sedangkan yang LSD itu masih sama dengan Duncan. Yang Regueki ini berbeda lagi. Regueki mirip-mirip dengan mana? Dengan SMK tapi tidak terlalu jauh ya. Ini sampai dia tapi berbeda juga. Regueki tersendiri di sini. Tapi kalau misalnya yang itu kayak ini, ternyata hasilnya kesimpulannya sama dengan Steve, Bonferroni, ada Gabriel, ada Bonferroni, dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu saja mungkin ya untuk materi perbandingan nilai rata-rata, dan untuk minggu depan kita lanjutkan uji lanjutnya ke uji lanjut gugus Scott Note ya. Tapi saya harapkan Anda bisa memahami dan sudah paham, Anda bisa mengerjakan, melakukan analisis uji lanjut ini dengan benar ya. Sehingga untuk menguji ya, mengevaluasi apakah Anda sudah paham atau tidak, benar saya harus melihat ya dari tugas nanti yang akan disertakan. Untuk minggu kemarin saya tidak memberikan tugas, jadi tugasnya disatukan ya. Jadi di sana ada data hilang, ada transformasi, dan ada uji lanjut ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada pertanyaan. Dan kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan ini ada tugas ya untuk minggu depan. Ya. Untuk minggu depan ini ya tugasnya ya, tugas perancangan percobaan. Ini ada data perlakuan, ini Anda bisa baca di sini ya. Ini ada data lengkap di sini, lengkap. Nah dari data lengkap ini sebetulnya hanya contoh saja ya, hanya contoh saja sebetulnya, contoh data di sini. Nanti anggap ada salah satu data yang hilang ya, anggap ada salah satu data yang hilang. Yang mana yang hilangnya? Ini Anda lihat nanti tabel di sini ya. Sudah saya plotkan sebetulnya ya. Untuk NPM 10 ini perlakuannya ini perlakuan A yang hilang. Kelompok 1 ini berarti dianggap hilang atau seperti itu. Itu hanya berlaku untuk Dwi ya, Dwi. Sedangkan untuk Inge nanti itu perlakuannya perlakuan A tapi kelompok 2. Berarti yang ini yang hilang untuk Inge ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu beda ya, berbeda. Nah itu yang pertama, ini seandainya ini data yang hilang pun ada di sini, tapi masing-masing mahasiswa berbeda. Ya silakan Anda lakukan analisis ya, analisis ragam ya, analisis ragam. Enggak sampai uji lanjut di sini ya, sampai tabel analisis ragam dan dikoreksi dengan bias ya, seperti yang kita diskusikan di waktu sebelumnya. Dan untuk nomor 2 ini ya, untuk nomor 2 ini saya ingin mencoba juga sebetulnya. Di sini
Seandainya data ini tidak memenuhi asumsi, kemudian Anda melakukan transformasi. Ya, untuk transformasinya ini hanya latihan aja sebetulnya. Ada asumsi-asumsi sebetulnya mana yang harus kita gunakan untuk transformasi. Tapi di sini Anda diberi kebebasan, silakan pilih transformasi yang mana, mau log, mau asin, dan yang lainnya itu terserah Anda. Ini hanya sekedar contoh saja sebetulnya untuk melihat apakah Anda bisa melakukan transformasi tersebut. Dan setelah ditransformasi, kemudian lakukan analisis seragam ya, analisis seragam. Setelah dilakukan analisis seragam, kemudian lakukan uji lanjut. Nah, untuk uji lanjut di sini ya, uji lanjut. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang boleh digunakan ini uji lanjut Canton, UK, atau SNK ya, untuk uji lanjutnya. Nah, ini ya. Ini untuk tugas minggu depan, dan ini untuk data hilang, ini sudah saya uploadkan orang-orangnya. Masing-masing mahasiswa itu berbeda ya, berbeda data hilangnya. Kira-kira untuk tugas minggu depan sudah jelas? Gimana Satria? Untuk pengumpulannya di GC, Pak. Untuk pengumpulannya ya di Google Classroom. Saya batasi nanti berarti hari Selasa ya. Hari Selasa, bukan hari Selasa, ini kan hari Selasa ya. Iya, Hari Pak. Senin. Hari Senin ya. Hari Senin jam 23.59 itu ya, paling telat. Cukup kan waktunya 1 minggu ya? Ya, cukup, Pak. Jadi tugas untuk yang data bermasalah, transformasi, dan uji lanjut itu satu tugas. Nanti ini dikerjakan di terserah Anda ya, mau di kertas ya, kertas, lembar kertas, kemudian nanti Anda foto, kemudian Anda buat sebagai file portable dokumen PDF ya, kemudian nanti di upload ya di postingan tugas nanti ya. Atau kalau misalnya Anda mau mengetik file, diketik itu juga tidak masalah ya, filenya nanti yang dikirimkan. Filenya bisa dibuat dalam format doc atau format PDF ya. Tapi kalau misalnya Anda mengerjakannya di lembar kertas, jadi menggunakan manual ya, itu nanti di foto ya, terserah Anda pasti tahu ya, mau menggunakan scanner atau mau menggunakan aplikasi scanner atau misalnya aplikasi yang lain, itu tidak masalah. Yang penting nanti yang di-upload itu satu file ya, PDF saja misalnya. Tidak masing-masing ini ya. Kalau misalnya Anda mau foto, ada 5 foto misalnya kayak gitu, kelima fotonya di-upload satu-satu. Nah, sebaiknya itu dibuat jadi satu file dulu ya, dikonversi menjadi file PDF ya, kemudian baru file tersebut itu di-upload. Jadi hanya satu file ya. Gimana kira-kira jelas untuk tugas minggu depan? Baik, kalau sudah jelas, saya kira untuk pertemuan ini saya bisa, dan minggu depan kita akan lanjutkan ke uji lanjut tugas footnote ya. Untuk materi sudah saya kirimkan sebetulnya sudah di Classroom. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum.